Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Soraya Lestari. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang konsep dasar manajemen keuangan syariah. Nah, pastinya sudah pada pernah dengar kan keuangan syariah, manajemen syariah. Nah, sekarang yang lagi booming-boomingnya itu adalah all about syariah gitu. Manajemen yang terkandung dalam Al-Quran adalah merenungkan atau memandang ke depan satu urusan atau persoalan agar persoalan itu terpuji atau baik akibatnya. Nah, jadi manajemen dikatakan telah memenuhi syarat apabila yang pertama itu mementingkan perilaku yang terkait dengan nilai-nilai keimanan atau ketauhidan. Dan yang kedua, mementingkan adanya struktur organisasi. Nah, yang ketiga, membahas soal sistem. Nah, jadi sistem ini disusun agar perilaku di dalam sistem tersebut berjalan dengan baik. Nah, jadi sistem pemerintahan Umar bin Abdul Aziz misalnya itu merupakan salah satu yang terbaik. Jadi sistem ini berkaitan dengan misalnya perencanaan, organisasi, dan kontrol. Jadi Islam pun udah mengajarkan jauh sebelumnya bahwa konsep manajemen itu udah ada pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Syariah memandang manajemen sebagai dua sisi. Nah, yang pertama, manajemen sebagai ilmu. Nah, di sini ilmu yang dikategorikan adalah seperti fardu kifayah, ilmu hadis, tafsir, dan lain sebagainya. Lalu ada juga ilmu yang dikategorikan sebagai fardu kifayah. Jadi ada dua, fardu ain dan fardu kifayah. Nah, yang kedua adalah manajemen sebagai aktivitas. Nah, jadi kita sebagai manajer harus menyadari bahwa amal yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita perbuat itu akan diminta pertanggungjawaban kelak di hadapan Allah. Nah, sehingga syariah itu difungsikan sebagai tolak ukur atau standar dalam manajemen melakukan suatu perbuatan. Nah, otomatis ketika kita berbuat baik, maka dampaknya juga akan baik gitu. Nah, dalam manajemen syariah terdapat 4 fungsi manajemen. Yang pertama adalah fungsi perencanaan. Nah, fungsi perencanaan ini sering ya kita dengar. Jadi, manajer itu membuat perencanaan bisnis dengan baik dan membuat strategi-strategi untuk menyukseskan perencanaan yang dibuat. Nah, di sini proses perencanaan ini juga menyangkut beberapa hal. Yang pertama adalah menentukan tujuan yang akan dicapai di masa yang akan datang. Nah, ini sangat penting ya. Jadi ketika kita membuat perencanaan, kita harus mengukur ini rencana jangka pendek dan yang itu rencana jangka panjang dan strategi-strategi apa yang harus dicapai. Nah, yang kedua adalah merumuskan tindakan-tindakan yang perlu dijalankan agar tujuan tersebut tentunya dapat tercapai. Yang ketiga adalah menentukan dana yang diperlukan dan faktor-faktor produksi lain yang digunakan. Nah, jadi semua itu tanpa dana itu nggak bisa berjalan ya. Jadi harus seimbang antara tujuan, lalu tujuan tersebut kita lakukan dalam bentuk tindakan, dan tentunya ada dana sebagai penyokong dari untuk mencapai tujuan yang akan kita lakukan tersebut. Nah, lalu yang kedua ada fungsi pengorganisasian. Nah, dalam fungsi pengorganisasian ini itu menurut ajaran Islam adalah ajaran Islam itu mendorong umatnya untuk mengukur atau melakukan segala sesuatu itu dengan terorganisir atau rapi. Nah, sehingga fungsi manajemen syariah dalam pengorganisasian ini sangat penting. Lalu yang ketiga adalah fungsi kepemimpinan. Nah, kita sering kan mendengar dalam Islam itu sering disebut dengan pemimpin itu sering disebut dengan ulul amri. Nah, ulul amri itu memiliki jabatan yang sangat penting seperti misalnya
pimpinan atau pejabat yang sangat tinggi tingkatannya. Nah, jadi dalam Islam itu ulul amri ini kita harus patuh kepada ulul amri. Nah, sehingga fungsi kepemimpinan di sini akan muncul. Nah, pemimpin yang sering disebut dengan ulul amri tersebut juga harus melakukan pelayanan yang baik terhadap umatnya, sehingga pemimpin harus menempatkan dirinya pada posisi pelayan masyarakat. Jadi ulul amri ini mempunyai tanggung jawab besar dalam masyarakat apabila dia memimpin di masyarakat gitu ya. Nah, jadi pemimpin itu kan banyak, ada pemimpin rumah tangga, pemimpin dalam organisasi, pemimpin dalam masyarakat. Jadi dia akan menunjukkan kepemimpinan di dalam skop-skop yang dia sebagai pemimpin. Lalu yang keempat yaitu fungsi pengawasan. Nah, jadi fungsi pengawasan dalam Islam ini muncul dari pemahaman bahwa tanggung jawab itu harus amanah. Jadi tanggung jawab individu, amanah, keadilan itu penting untuk dilakukan. Jadi Islam memerintahkan setiap individu untuk menyampaikan amanah yang diembannya. Nah, jadi ketika kita dibebankan atau diberikan suatu amanah, kita harus bertanggung jawab secara penuh pada amanah yang diberikan tersebut. Nah, ini fungsi pengawasan. Artinya apapun yang kita lakukan pasti kita diawasi, pasti kita akan diminta pertanggungjawaban. Nah, selanjutnya adalah esensi manajemen keuangan syariah. Manajemen keuangan syariah adalah keseluruhan keputusan dan aktivitas yang menyangkut usaha untuk memperoleh dana dan mengalokasikan dana tersebut berdasarkan perencanaan, analisis, dan pengendalian sesuai dengan prinsip manajemen, di mana prinsip manajemen bahwa upaya memperoleh dan mengalokasikan dana itu harus mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Setiap upaya-upaya dalam memperoleh harta harus memperhatikan kesesuaian dengan syariah, seperti misalnya perniagaan atau jual beli. Kita harus melihat bahwa jual beli kita ini sudah sesuai belum dengan prinsip syariah, atau masih ada yang kurang. Nah, seperti misalnya dalam perniagaan kita sudah bersikap jujur atau belum gitu. Jadi ada nggak kita melakukan memberatkan timbangan, adakah kita berbuat curang. Nah, itu harus diperhatikan dalam perniagaan. Lalu pertanian. Nah, pertanian ini juga harus memperhatikan sistem syariah, industri atau jasa. Lalu objek yang diusahakan bukan sesuatu yang diharamkan. Jadi dalam kita berjual beli, kita harus menjual barang-barang yang sesuai dengan syariah. Tidak boleh barang-barang yang haram dalam syariah. Nah, ketika kita menjual barang haram, maka rezekinya atau nilai uang tersebut juga dinilai haram gitu, nggak sesuai dengan prinsip syariah. Nah, selanjutnya harta yang diperoleh itu digunakan untuk hal-hal yang tidak dilarang atau mubah, seperti misalnya membeli barang konsumtif dan lain sebagainya. Lalu digunakan untuk hal-hal yang memang dianjurkan atau disunahkan, seperti misalnya infak, sedekah, untuk wakaf. Nah, lalu dalam menginvestasi uang itu terdapat prinsip seperti misalnya uang sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan. Jadi kita
memegang uang bukan untuk mendagangkan uang gitu ya, tapi untuk aktivitas jual beli. Nah, jadi dapat dilakukan secara langsung atau melalui lembaga intermediasi seperti misalnya bank syariah atau pasar modal syariah. Nah, dalam keuangan syariah, perdagangan itu tidak hanya dinilai sebagai jual beli atau tukar menukar barang, tapi lebih dalam lagi. Nah, sehingga ada prinsip-prinsip manajemen dalam keuangan syariah. Yang pertama adalah setiap perdagangan itu harus didasarkan atas sikap saling rida atau ridho ya, atau atas dasar suka sama suka di antara dua belah pihak, sehingga para pihak tidak merasa salah satunya itu dirugikan atau dizalimi dengan transaksi tersebut. Yang kedua, penegakan prinsip keadilan. Nah, jadi baik dalam adil dalam takaran, timbangan, tidak mengurangi timbangan, ukuran mata uang, kurs tidak dilebihkan atau dikurang-kurangi, maupun pembagian keuntungan. Jadi semua itu harus berdasarkan sistem justice ya, harus berdasarkan sistem keadilan. Nah, yang keempat adalah dalam kegiatan perdagangan itu tidak melakukan investasi pada usaha yang diharamkan, seperti misalnya usaha yang merusak mental atau moral gitu. Nah, misalnya seperti usaha dalam perdagangan narkoba, pornografi. Nah, demikian pula juga dengan komoditas perdagangan itu harus produk-produk yang halal. Jadi kalau misalnya kita menjual kosmetik, harus kosmetik yang bahan dasarnya itu halal. Begitu juga dengan yang lainnya seperti makanan dan lain sebagainya. Yang kelima adalah prinsip larangan riba, serta perdagangan yang harus terhindar dari praktik misalnya gharar, tadlis, dan maisir. Jadi larangan riba ini sering ya kita dengar dalam prinsip keuangan syariah. Jadi kita tidak boleh berdagang dengan melakukan riba gitu, dengan mengambil keuntungan yang berlipat ganda tidak sesuai dengan syariah. Yang keenam adalah perdagangan tidak boleh melalaikan diri dari beribadah. Jadi pada prinsipnya berdagang atau mencari rezeki itu adalah perbuatan yang kita lakukan untuk mencari nafkah, tidak boleh membuat kita lalai dalam mengingat Allah. Jadi yang paling utama adalah beribadah. Nah, selanjutnya adalah prinsip-prinsip sistem manajemen keuangan syariah. Nah, kita kan udah bicara tadi ya bahwa ada larangan terhadap bunga. Kenapa? Karena bunga itu dianggap riba. Lalu uang juga sebagai modal yang potensial gitu. Lalu berbagi resiko. Nah, berbagi resiko ini maksudnya adalah larangan bunga. Penyedia dana mendanai investor dan bukan kreditor gitu. Jadi penyedia modal keuangan dan pengusaha itu berbagi resiko bisnis dengan imbalan pembagian keuntungan. Nah, yang keempat adalah larangan perilaku spekulatif. Nah, ini udah jelas dilarang ya, karena perilaku spekulatif ini menimbulkan ketidakpastian yang ekstrim seperti perjudian dan risiko. Lalu selanjutnya adalah kesucian kontrak. Nah, jadi kita harus konsistensi dengan kontrak yang sebelumnya sudah kita buat, karena ini merupakan kewajiban. Nah, yang keenam adalah aktivitas sesuai syariat.
Nah, jadi aktivitas yang dilakukan tidak boleh melanggar aturan-aturan syariat yang memenuhi syarat untuk investasi. Yang ketujuh adalah keadilan sosial. Nah, jadi pada prinsipnya setiap transaksi itu harus mengarah ke arah keadilan ya. Dan eksploitasi itu sangat dilarang dalam Islam. Terima kasih, sampai jumpa di materi selanjutnya.